Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Auniko Simampo, NIM 1967-2010-33, FISIP semester 6 akan mempresentasikan dengan mata kuliah Birokrasi di Indonesia. Teori birokrasi di Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan budaya Indonesia. Birokrasi merupakan struktur tatanan, organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, dan militer. Menurut Weber tidak pernah mendefinisikan birokrasi secara jelas berdiri sendiri, tetapi hanya mengemukakan ciri-ciri, gejala-gejala, proposisi, dan dari pengalaman yang ia lihat sehari-hari. Dari kesemuanya ini, para pembaca dapat oleh Weber, termaksud karakteristiknya yang khusus dipandang sebagai bentuk birokrasi yang paling rasional. Konsep umum birokrasi yang dikemukakan oleh Weber dibentuk melalui kesimpulan dari sejumlah besar bagian-bagian kiasan yang dibuatkannya untuk itu. Selanjutnya, corak birokrasi Indonesia era Orde Baru. Dalam Orde Baru merupakan masa pemerintahan di Indonesia yang berlangsung pada periode 1966 sampai 1998 di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru dikenal sebagai rezim yang bersifat otoriter dan militeristik yang ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Dengan adanya stabilitas politik dan keamanan, maka agenda pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utama elit Orde Baru bisa dijalankan secara efektif tanpa adanya gangguan birokratis. Birokrasi pada era Orde Baru lebih bersifat patrimonial, juga patron klien yang menguntungkan sekelompok elit yang berkuasa mengatur kekuasaan politik sebagai bagian integral, komprehensif. Para penentu kebijakan pada masa itu lebih banyak mengatur kepentingan partai penguasa yang mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam pembagian hasil kekayaan negara yang dikooptasi, di mana tindakan ada sistem dan regulasi yang dapat mengatasi kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Selanjutnya, reformasi birokrasi Indonesia pasca Orde Baru. Pasca Orde Baru, gerakan reformasi yang digulirkan oleh berbagai kekuatan dalam masyarakat yang dipelopori mahasiswa pada tahun 1998 bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terpuruk akibat krisis ekonomi yang berlarut-larut. Gerakan reformasi diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi berbagai penyelesaian bangsa selama masa pemerintahan Orde Baru berkuasa. Seperti kasus-kasus korupsi, nepotisme, dan kolusi yang mengenai penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh elit-elit politik dan birokrasi Orde Baru diyakini merupakan salah satu faktor yang memperparah krisis ekonomi di Indonesia. Jatuhnya Soeharto ternyata diikuti dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Sekian paparan materi saya, tapi sebelum itu saya mau mengajak teman-teman untuk bergabung atau daftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih.